Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofinul Faditya dengan NIM 1902113208. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Di sini saya ingin memenuhi tugas berupa video dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampunya adalah Bapak Nurdiansyah MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai otonomi daerah. Baiklah, kita akan mulai pada pengertian otonomi daerah. Kata otonomi daerah itu berasal dari dua suku kata, yaitu otonom dan juga daerah. Di mana kata otonom itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos dan namos, yang mengandung arti peraturan sendiri. Sedangkan kata daerah itu mengandung arti bahwa kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Sehingga otonomi daerah dapat kita artikan sebagai suatu kewenangan yang diberikan kepada daerah tertentu sebagai daerah yang dapat mengatur sendiri aturan di dalam daerahnya, namun tetap berada di bawah kekuasaan NKRI. Kemudian ada sejarah perkembangan otonomi daerah. Sejarahnya itu dimulai dari adanya warisan kolonial yang kemudian berkembang pada masa pendudukan Jepang, lalu terakhir kali pada masa kemerdekaan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada warisan kolonial. Pada tahun 1903, pemerintahan kolonial itu mengeluarkan Statblad nomor 329 yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang mempunyai keuangan sendiri. Kemudian Statblad ini diperkuat dengan Statblad nomor 137 tahun 1905 dan Statblad nomor 181 tahun 1905. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial juga mengeluarkan sebuah undang-undang Statblad dengan nomor 216 tahun 1922. Seperti yang kita lihat di sini, terdapat dua kewenangan. Di sini ada kewenangan pemerintahan kolonial dan juga pemerintahan setempat. Lalu, pemerintahan kerajaan satu persatu itu diikat oleh pemerintahan kolonial dengan sejumlah kontrak politik. Dengan demikian, dalam masa pemerintahan kolonial, warga masyarakat dihadapkan dengan dua administrasi pemerintahan. Lalu yang kedua ada pada masa pendudukan Jepang. Pada pemerintahan Jepang yang singkat, sekitar 3,5 tahun, berhasil melakukan perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah bekas Hindia Belanda. Pihak penguasa militer di Jawa mengeluarkan undang-undang atau Osamu Seire nomor 27 tahun 1942 yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu di sini terdapat struktur jabatan pada pemerintahan masa pendudukan Jepang. Pada masa Jepang ini, pemerintah daerah itu hampir tidak memiliki kewenangan. Penyebutan daerah bagi pemerintahan di daerah pada masa tersebut bersifat misleading. Lalu yang terakhir pada masa kemerdekaan. Yang pertama yaitu pada periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Di sini pembagian daerah itu terdapat dua macam, masing-masing dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu ada provinsi, kabupaten, dan juga desa. Lalu yang kedua pada periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, di mana di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa daerah negara Republik Indonesia itu tersusun dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada provinsi, yang kedua ada kabupaten, yang ketiga desa, dan yang terakhir yang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Lalu yang ketiga pada periode Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, di mana wilayah Republik Indonesia itu dibagi menjadi daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam tingkat, yaitu yang pertama ada daerah swatantra tingkat 1, yang kedua ada daerah swatantra tingkat 2, dan yang ketiga yaitu daerah swatantra tingkat 3. Pada undang-undang ini menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah itu seluas-luasnya sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1950. Yang keempat ada periode penetapan presiden nomor 6 tahun 1959.
Perpres nomor 6 tahun 1959 yang berlaku pada tanggal 7 November 1959 menitikberatkan pada kestabilan dan efisiensi pemerintahan daerah dengan memasukkan elemen-elemen baru. Penyebutan daerah yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri itu dikenal dengan daerah tingkat 1, tingkat 2, dan juga tingkat 3. Dekonsentrasi sangat menonjol pada kebijakan Otoda pada masa ini, bahwa kepala daerah itu diangkat oleh pemerintah pusat, terutama dari kalangan pamong praja. Yang kelima, ada periode Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Menurut undang-undang ini, wilayah negara itu dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama ada provinsi, itu pada tingkat 1. Yang kedua kabupaten pada tingkat 2. Yang ketiga kecamatan pada tingkat 3. Sebagai alat pemerintah daerah, kepala daerah itu memiliki tugas memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintahan daerah, menandatangani peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh DPRD, dan mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan. Lalu yang keenam pada periode Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada undang-undang ini menyebutkan bahwa daerah yang berhak mengatur dan mengatur rumah tangganya itu berdasar asas desentralisasi. Dalam undang-undang ini juga dikenal 2 tingkatan daerah, yaitu daerah tingkat 1 dan juga daerah tingkat 2. Titik berat Otoda itu terletak pada daerah tingkat 2 dikarenakan daerah tingkat 2 ini berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat. Prinsip otonomi dalam undang-undang ini adalah otonomi yang nyata dan juga bertanggung jawab. Lalu yang ketujuh ada pada periode Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada prinsipnya, undang-undang ini mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan desentralisasi. Adapun isi pokok pikiran yang terdapat dalam penyusunan undang-undang ini yaitu yang pertama, sistem ketatanegaraan Indonesia itu wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan juga dekonsentrasi, di mana dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Yang ketiga, daerah di luar provinsi dibagi dalam daerah otonom. Yang keempat, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten. Lalu periode yang terakhir yaitu periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 15 Oktober dan dinyatakan dengan tegas pada pasal 239. Undang-undang baru ini memperjelas dan mempertegas hubungan hierarki antara kabupaten dan juga provinsi, antara provinsi dan pemerintahan pusat berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah. Lalu kita akan masuk pada dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama ada pada Undang-Undang tahun 1945, amandemen kedua yang terdiri dari pertama, pasal 18 ayat 1-7. Yang kedua, pasal 18A ayat 1 dan 2. Yang ketiga, pasal 18B ayat 1 dan 2. Lalu yang kedua, pada ketetapan MPR RI nomor 15 tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Yang ketiga, pada ketetapan MPR RI nomor 4 tahun 2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Dan yang terakhir pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan juga pusat. Implementasi Otoda bagi daerah tingkat 1 dan juga tingkat 2 seiring dengan pelimpahan wewenang pemerintahan pusat dapat dikelompokkan menjadi 5 bidang, yaitu pada pembinaan wilayah, pembinaan SDM, penanggulangan dan percepatan penurunan kemiskinan, kemudian penataan hubungan fungsional antara DPRD dan juga pemerintahan daerah,
Yang terakhir, pada peningkatan koordinasi atau kerjasama tim. Lalu di sini terdapat urutan implementasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Lalu kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu dampak dari otonomi daerah. Pada pelaksanaan otonomi daerah itu terdapat dua dampak, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak positifnya yaitu yang pertama, pemerintahan daerah itu lebih mudah mengembangkan kebudayaan yang dimilikinya. Lalu yang kedua, perekonomian daerah itu justru lebih meningkat. Lalu yang ketiga, pada pembangunan daerah lebih efisien, baik itu dari segi waktu maupun biaya. Yang keempat, pengelolaan SDA bisa menjadi lebih maksimal. Yang kelima, tentunya SDM mungkin lebih bisa dikembangkan lagi oleh pemerintah daerah. Yang keenam, ada desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang ketujuh, pelayanan dan juga kesejahteraan masyarakat bisa jadi lebih meningkat. Dan yang kedelapan yaitu memiliki kewenangan kebijakan sesuai dengan kondisi wilayahnya. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, daerah yang miskin kemungkinan akan lambat untuk berkembang. Yang kedua, tidak adanya koordinasi dengan daerah di tingkat 1. Yang ketiga, kemungkinan akan terjadi adanya kesenjangan sosial. Dan yang keempat, karena merasa melakukan kegiatannya itu sendiri, kemungkinan para pemimpin bisa menjadi lupa dengan tanggung jawabnya. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang otonomi daerah dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.